jangan teman-teman di zona nyaman ketika memang negara ini tidak baik-baik saja. Kita butuh pemuda yang berani, kita butuh mahasiswa yang berani, kita butuh siswa yang berani. Oke, kawan-kawan, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Masih kita menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa, kawan-kawan ya, kawan pemateri, kawan perjuangan. Ini Bung Minto. Bung Minto ini saya kenal dulu di Pamulang, tergabung di dalam konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia yang aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Kemudian beliau juga sekarang stay di Pemalang, yang kemarin juga di demonstrasi terakhir memimpin pergerakan menjadi koordinator di Aliansi Rakyat Pemalang. Ya, luar biasa. Ya, dan ini Bung Minto, ini beliau sekarang gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga, pacar. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya gini, simpel mas, pertanyaan kita pengen sharing ya juga buat motivasi kawan-kawan dulu. Sebenarnya awalnya gimana sih kok tertarik masuk di dalam pergerakan, sementara kawan-kawan yang lain jadi mahasiswa itu dia bisa nyaman kuliah pulang, kok jenengan itu Mas Minto ini punya panggilan untuk tertarik masuk di dalam dunia pergerakan, itu gimana? Iya, masih rokok nggak masalah. Oh, rokok, siap. Rokok. Bir. Cukup. Apa ya, terkait dengan pernah aku awal-awal aku masuk kan keresahan melihat situasi. Ya, melihat awalnya keresahan di dalam pergerakan atau situasi kampus. Yang dimana langsung betul-betul dirasakan sama mahasiswa itu sendiri, terutama aku. Makanya kenapa aku memilih untuk di jalur pergerakan itu awalnya emang keresahan yang dialami aku sendiri di kampus itu. Pergerakan pertama yang diikuti dulu isu apa, Mas? Kalau dulu sih waktu pertama isu pergerakan pertama itu kita isu di kampus terkait halnya ada salah satu kawan kita yang terkait halnya ketidakjelasan pihak kampus terkait isu tersebut. Alasannya apa? Alasannya jadi kawan kita ini melakukan tindakan di luar kampus, namun pihak kampus memutuskan untuk mendeo ke kawan kita. Artinya kan semua kampus itu memiliki teritorial, di mana tidak secara merta mahasiswa, walaupun mahasiswa kampus tersebut itu melakukan tindakan apa di luar, nggak bisa ditarik masuk ke dalam kampus kecuali itu di dalam kampus. Ya, jadi hak dia akan pendidikannya harus tetap ada. Jadi pertama pergerakannya. Kemudian setelah itu mulai ya, jadi di sini itu sedang marak dua tak yang di Jawa Barat, di Bandung itu ditilang, di sini diberdayakan. Jadi maklum karena kita di pinggir jalan kota Tegal, ya kan? Sesekali kita harus siap dan senang mendengar suara-suara knalpot, ya. Jadi harus mulai dibiasakan knalpot dua tak, ya kan? Ini juga sebagai bentuk perhatian buat pemerintah. Kita lanjut, Bung. Siap. Ya. Jadi di pergerakan itu akhirnya banyak di mana? Berpusat dulu pertama di mana? Berpusat di mana? Berpusat di Tangerang Selatan, merespon berapa isu-isu baik kampus maupun luar kampus ya. Yang nasional dulu. Yang nasional dulu itu di kita ada isu sendiri di mana kita mengangkat isu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tersebut adalah kita mengangkat isu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dimana Pancasila harus diletakkan di ya. Itu isu yang pertama aku gencar di Jakarta, begitu sama teman-teman mahasiswa dari kampus kita yang tergabung dalam komando, ada Unpam dan UNJ, Muhammadiyah Jakarta dan sedikit KN dan lain-lain. Jadi konsep di situ ya, bahwa menjadikan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum. Itu juga akhirnya juga banyak diikuti oleh kawan-kawan menjadi gerakan bersama menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang juga setelah itu atau sebelum itu yang akhirnya direspon long march dari mana ke mana? Dari Jakarta menuju ke Jogja. Berapa orang itu, Bung? Itu ada 10 laskar pejuang kita yang berangkat. 10 laskar pejuang dari Jakarta ke Jogja. Itu berapa hari? Itu berarti kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan sampai dari Jakarta. Kalau kemarin nyampe ke Semarang gitu. Jadi kita nggak sampai tembus ke Jogja karena memang ada beberapa 1-2 hal yang memang kita nggak bisa ke Jogja ya. Kita mentok atau finish di Semarang. Nah, di dalam perjalanan itu juga sempat mampir-mampir di beberapa kampus ya, mulai jaringan. Apa sih sebenarnya yang diserukan kepada kawan-kawan yang juga ingin disampaikan, pesan apa sih kira-kira kawan-kawan itu melakukan long march itu? Iya, Bu. Pertama sih yang kita serukan atau kita sebarkan kepada teman-teman yang kita lintasi, terutama di daerah Bandung, Cianjur, sini ke Jawa Tengah, Pantura, itu kita membumikan Pancasila. Jadi sebetulnya Pancasila ini adalah perasaan umum masyarakat Indonesia. Makanya hal itu kita serukan terhadap teman-teman kampus di dalam wilayah yang kita lewati untuk juga Pancasila ini diletakkan di hierarki tertinggi dalam konstitusi ya. Hierarki konstitusi. Jadi itu dari pergerakan di Jakarta, di kota dalam berdinamika Mas Bung Minto ini kemudian memutuskan untuk aslinya memang Pemalang, asli kampung Pemalang, daerah Pemalang ya, daerah Pemalang, ini putra Pemalang yang kemudian memutuskan untuk juga menghidupkan pergerakan di daerah ya berarti ya. Iya. Apa panggilan kenapa ke kampung halaman kemudian melihat Pemalang kemudian akhirnya memutuskan bergerak di Pemalang? Apa ya? Jadi selama aku kuliah dari semester awal hingga aku mencetuskan pergerakan di daerah itu rasa-rasanya aku merasa kurang lebih greget di daerahku sendiri terkait halnya mengkritisi dari kebijakan pemerintah itu. Makanya aku berinisiasi kepada teman-teman yang memang tergabung di dalam ikatan mahasiswa Pemalang yang berada di daerah-daerah itu untuk melakukan aksi yang kebetulan memang pada waktu itu sedang booming juga, Bung, terkait dengan isu nasional itu Omnibus Law. Lah, pertama kali respon dari kawan-kawan di Pemalang pertama kali memulai, kemudian kawan-kawan tentu kan ada pro kontra ya, gimana respon kawan-kawan di daerah? Iya, seperti biasa, Bung. Jadi apa ya, ya namanya bukan kepala satu ya, artinya banyak kepala. Jadi apalagi ini kaum intelektual mahasiswa semua, banyak pro kontra. Sama halnya dengan ketika kita melakukan kegiatan, ada yang nggak sepakat, ada yang sepakat. Tapi akhirnya kita bisa satukan suara terkait halnya keresahan masyarakat yang ada di Pemalang juga. Itu yang menjadi titik temu antara teman-teman mahasiswa yang ada di Pemalang. Akhirnya mereka bisa satu suara. Berarti untuk mendiskusikan persoalan nasional masih banyak tanggapan, masih pro kontra. Cuma ketika disentuh dengan persoalan kedaerahan, mereka merasa memiliki kemudian punya panggilan untuk bergerak, berarti akhirnya bareng ya. Siap. Itu gimana ceritanya? Ceritanya baru turun Pemalang, kemudian melakukan pergerakan, bisa menghadirkan ribuan orang. Itu kan sebagai unik ya, bisa ribuan orang. Bahkan tidak pernah diprediksi bahwa Pemalang itu bisa bergerak. Itu gimana ceritanya? Apa ya, Bu? Ini juga sih teman-teman juga berperan penting terkait dengan yang dilakukan di Pemalang, terutama teman-teman yang ikatan mahasiswa Pemalang yang memang
itu berperan penting dalam gerakan ini. Jadi awalnya sih emang ini gerakan ini tercetus dari teman-teman mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Malang yang memang satu sprint satu suara untuk menyerukan penolakan undang-undang cipta kerja gitu. Ya aku pulang dari Jogja, akhirnya kita sempat sharing-sharing, ketemu konsolidasi sama teman-teman IMP begitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk gerak. Ya, di dalam pergerakan itu juga baik di Jogja, Semarang, dan seluruh Indonesia ada kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar itu sebenarnya suatu bentuk sesuatu yang positif apa negatif ya, walaupun banyak dianggap masyarakat itu dianggap belah mata. Pandanganku gimana hadirnya pelajar itu, kemajuan apa kemunduran lah? Kalau menurutku sih hadirnya dari pelajar ini adalah kemajuan, dimana di dalam gerakan masyarakat yang turun dalam hati nurani dari siswa-siswa ini adalah gerakan yang memang positif menurut aku, karena memang siswa dan teman-teman pelajar SMK atau SMA itu mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Makanya ketika memang beberapa teman-teman mahasiswa atau siswa dari daerah lain, mereka melihat itu pasti mereka akan juga ikut turun. Jadi menyambut positif ya, bahwa itu pembelajaran yang bagus ya. Bagus. Walaupun direspon oleh guru-gurunya. Iya itulah Bung. Jadi ya mungkin juga ada ikut campur dari luar lain terkait hanya membentuk gerakan dari siswa ini sendiri. Ada yang beranggapan di luar bahwa pergerakan itu ditunggangi, dikondisikan secara terstruktur dan sistematis oleh kekuatan lain yang di situ dihubungkan dengan pragmatisme. Artinya bahwa kawan-kawan ini dibayar, bahkan ada yang nyeting seperti itu. Ada salah satu yang dipegang, kemudian aku bahwa dia dapat ini. Sebenarnya nyata nggak itu gitu? Apa hanya propaganda sebenarnya? Itulah di lapangan langsung. Kalau menurutku sih itu dinamika gerakan. Dinamika ya. Iya. Jadi beberapa ada yang memang memplesetkan dari apa cita-cita gerakan itu sendiri dengan hal-hal seperti itu untuk mengubah mindset masyarakat terhadap gerakan itu sendiri. Makanya gerakan mahasiswa ini atau teman-teman yang lain itu harus kuat dalam gagasan yang sudah dicetuskan. Tapi prinsipnya bahwa mereka punya tujuan mulia itu ya, atas keresahan mungkin orang-orang tuanya di rumah melihat dampak dari kebijakan itu. Dari yang didiskusikan dari teman-teman pelajar sempat ngobrol gimana? Motivasi mereka sih kenapa ikut gitu. Yang kalau dari obrolan dari siswa tersebut sih, jadi mereka ingin ikut andil terhadap gerakan ini karena memang keresahan mereka pun ikut ada di dalam gerakan itu. Berarti suatu bentuk kemajuan ya. Kemajuan Bung. Ketimbang memang dia tawuran hilang nyawa. Siap. Mending membela masyarakat. Berhenti perang saudara, tawuran antar pelajar, kemudian mengalokasikan energinya ke kegiatan-kegiatan positif ya. Siap. Tapi responnya kok beda ya. Baik pihak kepolisian, aparat ya. Dari pihak aparat, kemudian juga dari pihak sekolah. Kok kekhawatirannya beda ya, malah lebih takut pelajarnya itu turun ke pergerakan yang positif daripada tawuran kayaknya. Nah makanya itu gimana itu? Apa yang tadi aku bilang Bu, bahwa siswa ini mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi, dimana ketika memang temennya satu disentuh pasti dia temennya bakalan turun ke jalan. Kekhawatiran dari rezim sekarang adalah masa mahasiswa yang makin banyak, makanya digeruslah dengan perintah dari guru untuk mencegah siswanya untuk aksi. Sebenarnya kalau misalkan pelajar sudah teredukasi ketika dia jadi mahasiswa juga sebenarnya lebih kritis ya. Iya begitu, makanya hal itu sangat-sangat digencarkan banget bahwa di sekolah-sekolah tidak boleh untuk ikut aksi. Itu sangat disayangkan banget. Kemudian di sweeping, ada upaya sweeping. Kok yang di sweeping justru pelajarnya bukan mahasiswanya? Lebih masif ke pelajarnya, itu gimana pendapatnya Bung?
kan mindset daripada aparatur yang men-sweeping itu bahwa pelajar ini tidak tahu apa-apa. Jadi mereka untuk menstop gerakan siswa ini, mereka itu pasti akan menanya apa yang kamu mau aksi, apa yang mau aksi. Para siswa memang dia tidak tahu betul atau dia tidak paham betul apa isu yang mau diaksi. Jadi untuk membendung masa aksi yang lebih banyak, makanya hal itu dilakukan. Cuma bahwa aksi pergerakan itu juga salah satu bentuk edukasi, begitu ya Bung ya? Ada salah satu gubernur ya di Indonesia yang sengaja mengekspos pelajar-pelajar yang ditangkap, kemudian diwawancarai, kemudian membranding bahwa pelajar itu tidak tahu apa-apa, ditangkap tidak tahu substansi. Itu pendapat gimana? Kalau pendapatku sih ya, jadi tahu atau tidak tahu mereka aksi atau enggak itu urusan nomor 2. Yang penting adalah mereka merasakan betul hati nurani mereka bahwa hal ini tidak benar, makanya mereka ikut aksi. Coba ketika memang hal itu benar dan menguntungkan dia dan mereka senang dengan hal itu, dia nggak aksi. Tapi dia merasakan betul bahwa hal itu akan merugikan diri dia sendiri, makanya dia ikut aksi. Justru ketika pelajar tidak tahu substansi, dia harus ikut aksi biar tahu ya. Karena salah satu bentuk edukasi ya. Betul. Ya, jadi buat kawan-kawan, rekan-rekan juga orang tua, jangan terlalu melarang pelajar ya. Jangan terlalu melarang pelajar bahwa demonstrasi ataupun aksi-aksi positif yang membela kepentingan masyarakat adalah bentuk edukasi ya, berarti ya. Edukasi. Mereka teredukasi. Kalau dikatakan mereka tidak tahu substansi, ya dia harus terjun masuk ya, berarti ya. Harus terjun masuk untuk tahu ya. Karena di dalam aksi itu edukasi itu masuk ya, masuk ke dalam orasi, kemudian pernyataan sikap gitu. Nah, kemudian respon pemerintah daerah saat kawan-kawan secara masif bergerak, terutama di Pemalang gimana? Apakah ada resistensi tersendiri ataukah ada hadangan, menghalang-halangi? Itu gimana? Ada nggak kayak gitu? Pas waktu kita titik kumpul itu ada sih beberapa dari oknum-oknum tertentu yang memang dia kayak semacam membendung aksi ini terjadi gitu. Oh, membendung. Berarti sebelum aksi itu sudah ada yang berusaha untuk membendung ya? Iya, menghalang-halangi. Menghalang-halangi. Tetap ada upaya itu. Tetap ada. Perangkat pemerintah. Perangkat Oh, pemerintah. siap. Berarti di tataran bawah ya. Iya. Oh, tetap ada. Jadi itu juga bisa buat perhatian juga bahwa upaya demokratisasi ini juga ada hambatan ya, dari pemerintah. Ini harusnya berdemokrasi ini juga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya ya. Kebebasan berpendapat ya Bung ya. Iya, pasti itu harus ditetapkan. Ada saran nggak? Saran terutama buat itu dulu lah. Pelajar sama orang tua di rumah lah ya. Orang tuanya pelajar. Biar bisa disampaikan. Saran orang tuanya pelajar. Ya, pelajarnya dulu. Pelajar. Kemudian orang tuanya. Biar ini sekalian tersampaikan. Saran untuk teman-teman pelajar siswa sih ya, terutama di seluruh Indonesia, jangan takut apa yang kalian akan suarakan, jangan ragu apa yang nanti akan kalian suarakan. Kalian jiwa muda, kalian punya semangat yang tinggi, itu kalian harus diasah. Makanya ketika ada hal yang mencoba untuk membendung kalian, membendung apa yang akan kalian lakukan, maka lawan, jangan diam diri. Itu Berpijak pada kebenaran, apapun yang menghambat. Untuk orang tuanya pelajar, bapak dan ibu, jangan takut anaknya untuk ikut aksi, karena aksi ini bukanlah perbuatan kriminal. Aksi ini terlindungi oleh undang-undang. Jadi untuk orang tua jangan membendung untuk anaknya untuk aksi, karena memang hal itu juga membela untuk hak dari bapak ibu sekalian. Itu sih. Dan terakhir ya, pesan untuk warga Pemalang, masyarakat Pemalang melihat dinamika pemerintahan. Kemudian hari ini juga ada nanti pemerintah daerah, pimpinan daerah baru ya. Ini pesan buat warga
Pemalang dalam penegakan demokratisasi ini gimana? Kalau pesan dalam masyarakat Pemalang itu bahwa kita harus sadar bersama-sama bahwa Pemalang ini sudah tua, yang artinya kita harus maju. Jangan selalu kita tertinggal dari daerah-daerah yang lain. Kita harus maju, kita harus berani, dan kita jangan hanya mau untuk dinyamankan. Itu kita harus melek, istilahnya melek peraturan dan melek apa yang pemerintah lakukan kepada masyarakat khususnya di Pemalang. Itu yang harus kita sadarkan di Berarti masih banyak PR ya di Pemalang Masih, masih banyak PR, jadi itu menjadi tugas bersama. Terakhir closing statement aja Mas. Siap. Closing statementnya gimana dari Closing statement dari aku sih untuk teman-teman semua, jangan teman-teman di zona nyaman ketika memang negara ini tidak baik-baik saja. Kita butuh pemuda yang berani, kita butuh mahasiswa yang berani, kita butuh siswa yang berani. Makanya ketika memang ada tidak kebenaran, maka pemuda dan seluruh mahasiswa atau pelajar pemuda, maka kita harus lawan bersama-sama. mantap. Jadi, jangan berdiam diri, berada di zona nyaman ketika negara ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ini luar biasa ya, kan bisa menjadikan pegangan juga buat kawan-kawan yang sedang berada di dalam pergerakan, yang sedang belajar, kemudian juga kawan-kawan pelajar yang juga mudah-mudahan disaksikan oleh para orang tua agar juga bisa teredukasi. Mungkin gitu diskusi kita, Bung. Terima kasih banyak sudah di sini. Jadi kita berada di Kopi Nusantara ya, Kopi Nusantara Cafe Agul-Agul di Jalan Proklamasi. Ini kawan-kawan yang di Tegal yang hobi ngopi, hobi nongkrong wajib mampir di sini. Mungkin itu saja diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.